Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fardul Tamimi. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pada pertemuan kedua pada mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT tentang teknologi jaringan dalam IoT atau Internet of Things. Baik, jaringan dalam Internet of Things atau IoT merujuk pada infrastruktur komunikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat terhubung seperti sensor, perangkat pintar, atau mesin untuk berkomunikasi dan bertukar data. Ada beberapa jenis jaringan yang digunakan dalam IoT. Yang dipilih tergantung pada kebutuhan spesifik dari solusi IoT yang diterapkan. Berikut adalah beberapa jenis jaringan yang umum digunakan dalam IoT. Untuk yang pertama, Wi-Fi. Wi-Fi sendiri untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat. Yang kedua, Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan. Yang ketiga, Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi. Yang keempat, LoRaWAN untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik. Yang kelima, seluler 4G atau 5G untuk konektivitas global dan skala besar. Keuntungan teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama, konektivitas yang luas dan global. Yang kedua, penggunaan energi yang efisien. Yang ketiga, skalabilitas untuk jaringan besar. Yang keempat, kinerja yang andal dan cepat. Dengan memanfaatkan keuntungan ini, IoT telah menjadi solusi yang sangat berguna dan diterima dengan baik dalam berbagai aplikasi, termasuk di industri, kesehatan, pertanian, transportasi, dan banyak lagi. Dengan terus berkembangnya teknologi dan adopsi yang lebih luas, manfaat-manfaat ini terus berkembang dan semakin meningkat dalam skala signifikanisasinya. Manfaat konektivitas yang luar dan global. Skala luas. Teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global. Ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks, seperti jaringan kota pintar, smart cities, yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di seluruh kota. Yang kedua, koneksi tanpa batas. Konektivitas global memungkinkan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil dan luar negeri. Contoh, perangkat pelacakan hewan liar dapat memberikan data lokasi bahkan di habitat yang sulit dijangkau. Yang ketiga, kerjasama antar negara. Teknologi jaringan global memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antara negara-negara, memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Nah, sekarang untuk contoh penerapan. Di sini ada aplikasi of Smart Container Tracking utilizing LoRa, atau aplikasi pelacakan peti kemas pintar memanfaatkan LoRa. Pengiriman kontainer adalah sistem transportasi yang kompleks, umumnya melibatkan jangkauan geografis yang luas dan berbagai moda transportasi, termasuk jalur air, jalan, dan kereta api. Pada kasus ini sulit menjaga pemantauan secara real time dalam perjalanan. Nah, dari cakupan yang luas dan konsumsi daya yang rendah dari LoRa memungkinkan koneksi dari transmitter kabel yang masif, sehingga memungkinkan untuk secara akurat melacak lokasi kontainer dan pengiriman selama transportasi, serta memantau status mereka. Sistem pelacakan kontainer di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisiensi dalam rantai pasok. Keuntungan yang didapat dari Smart Container Tracking. Untuk yang pertama, real time monitoring of shipment. Yang kedua, better supply chain visibility and efficiency. Yang ketiga, enhancing cargo security.
Yang keempat, boosting crisis management. Yang kelima, improving customer service. Yang keenam, reducing cost. Pemantauan waktu nyata menggunakan teknologi ROLA dalam pengiriman kontainer meningkatkan visibilitas, keamanan, manajemen krisis, layanan pelanggan, dan efisiensi rantai pasokan sambil mengurangi biaya yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan kontainer. Penggunaan energi yang efisien. Salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Efisiensi energi menjadi penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai terbatas atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbarukan. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan yang cerdas dan efisien, serta perangkat keras dan perangkat lunak dioptimalkan untuk IoT, organisasi dapat mengoptimalkan pengguna energi pada perangkat-perangkat terhubung mereka. Hal ini tidak hanya membantu dalam memperpanjang masa pakai baterai atau sumber daya, tetapi mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan dari solusi IoT. Pentingnya efisiensi energi. Yang pertama, prolonged battery life. Teknologi jaringan yang dirancang untuk hemat energi memungkinkan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lebih lama. Ini krusial pada perangkat yang ditempatkan di lokasi yang sulit diakses atau mahal mengganti baterai. Yang kedua, pengurangan dampak lingkungan. Dengan mengurangi kebutuhan energi, teknologi jaringan yang efisien membantu mengurangi dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi. Yang ketiga, biaya operasional yang rendah. Perangkat IoT yang lebih efisien secara energi mengurangi biaya operasional karena penggunaan energi yang lebih rendah, terutama dalam skala besar. Contoh penerapan dalam smart grid. Smart grid merupakan kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak atau mengontrol sistem tenaga listrik. Dalam terapannya, smart grid menggunakan sensor metering. Sensor berfungsi untuk memantau modal listrik dengan cerdas, seperti sensor gerak yang mengatur lampu menyala ketika ada orang sekitarnya. Metering digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real time dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Smart grid sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Teknologi ini merupakan gabungan antara teknologi komunikasi dan informasi yang dihubungkan dengan software untuk memiliki kendali atas sistem tenaga listrik. Dalam penerapannya, smart grid menggunakan teknologi sensor dan metering. Sensor berfungsi memantau penggunaan listrik, misalnya sebuah lampu memiliki sensor otomatis yang mendeteksi lingkungan sekitar melalui sensor gerak. Ketika seorang lewat di depannya, lampu akan otomatis menyala dan tersambung dengan listrik, dan begitu pula sebaliknya. Sementara itu, metering digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real time. Pemantauan ini ditujukan agar penggunaan listrik oleh pengguna bisa lebih bijak dan efektif, serta mengidentifikasi pola penggunaan yang luar batas. Smart grid ini sangat cocok digunakan dalam sebuah perusahaan untuk bisa menghemat energi dan tentunya pengeluaran operasional. Dengan begitu, lonjakan biaya listrik berlebihan bisa dialihkan untuk pengeluaran lain. Skalabilitas untuk jaringan besar. Salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat terhubung. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan.
Keuntungan skalabilitas. Yang pertama, pertumbuhan tanpa batas. Teknologi jaringan yang dapat diskalakan memungkinkan pertumbuhan ekosistem IoT tanpa batas. Ini memfasilitasi penambahan perangkat dengan lancar tanpa mengganggu operasi yang ada. Yang kedua, perkembangan tanpa batas. Dari implementasi kecil seperti rumah pintar hingga skala besar seperti kota pintar, teknologi jaringan yang dapat dikalahkan memenuhi kebutuhan berbagai tingkat kompleksitas. Yang ketiga, efisiensi dalam kelolahan. Dengan skalabilitas yang baik, pengelolaan jaringan menjadi lebih efisiensi karena infrastruktur dapat diatur dan diperluas dengan mudah. Nah, itu untuk contoh penerapan smart energy, smart mobility, smart water, smart public service, smart bundling, smart data center. Selanjutnya, kinerja yang andal dan cepat. Salah satu nilai utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan kinerja yang andal dan respon yang cepat, mendukung pertukaran data yang efisien antara perangkat. Kinerja yang andal, respon tepat waktu. Teknologi jaringan yang andal memungkinkan perangkat IoT merespon perintah atau situasi dalam waktu nyata. Contoh, mobil otonom perlu merespon lingkungan sekitar dengan sangat cepat untuk keselamatan. Yang kedua, pertukaran data lancar. Jaringan yang cepat dan andal memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan minimasi jeda, mendukung aplikasi yang memerlukan aliran data yang terus-menerus. Yang ketiga, konsistensi operasional. Kinerja yang andal menjaga perangkat IoT tetap beroperasi secara konsisten tanpa gangguan. Penting dalam lingkungan yang membutuhkan pengawasan terus-menerus. Di sini contoh penerapan dalam memengaruhi layanan kesehatan. Jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan andal untuk memantau pasien dan mengirimkan data vital secara instan. Tantangan teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama, latensi dalam transmisi data. Latensi dalam transmisi data adalah waktu yang diperlukan untuk data dikirimkan dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Dalam IoT, latensi menjadi krusial karena beberapa aplikasi memerlukan respon real time, seperti kendaraan otonom, sistem keamanan pintar, atau perawatan kesehatan jarak jauh. Tantangan utama adalah memastikan bahwa jaringan mampu mengatasi latensi yang rendah dan konsisten, terutama ketika berhadapan dengan volume data yang besar dan jarak transmisi yang jauh. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data adalah tantangan utama dalam IoT, karena perangkat-perangkat tersebut seringkali mengumpulkan dan bertukar data sensitif, rentan terhadap serangan cyber, peretasan, dan pencurian data, menjadi resiko yang signifikan. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui jaringan IoT tetap aman dan privasi pelanggan terlindungi. Perlindungan data yang efektif memerlukan penggunaan enkripsi yang kuat, autentikasi yang aman, pembaruan perangkat lunak yang teratur, dan kebijakan keamanan yang ketat. Yang ketiga, pengelolaan jaringan yang kompleks. Pengelolaan jaringan yang kompleks, pertumbuhan cepat jumlah perangkat IoT, dan kompleksitas infrastruktur jaringan yang terhubung menimbulkan tantangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Mengelola perangkat IoT dari beberapa vendor, mengatur konfigurasi jaringan, memantau kinerja, dan memperbaiki masalah jaringan menjadi lebih rumit. Tantangan ini memerlukan solusi manajemen jaringan yang efisien, otomatisasi proses, dan pemantauan kinerja yang canggih untuk mengelola jaringan IoT dengan efektif. Yang terakhir, interoperabilitas perangkat. Dalam lingkungan IoT yang terdiri dari berbagai perangkat dari berbagai vendor, interoperabilitas menjadi tantangan kunci. Perangkat IoT seringkali menggunakan protokol komunikasi yang berbeda atau standar yang tidak seragam, yang dapat menyulitkan integrasi dan komunikasi antar perangkat. Untuk mengatasi tantangan ini, standar komunikasi terbuka dan upaya kolaborasi industri diperlukan untuk memastikan interoperabilitas yang mulai antara perangkat dari berbagai produsen. Inovasi dan perkembangan. Untuk yang pertama, integrasi 5G untuk konektivitas super cepat.
Yang kedua, pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik. Yang ketiga, penggunaan artificial intelligence dalam mengelola jaringan yang kompleks. Nah, perkembangan Internet of Things atau IoT memberikan banyak sekali perubahan di berbagai lini kehidupan. Perkembangannya tersebut berlangsung sangat masif dan menyentuh hampir seluruh negara di dunia. Masa depan Internet of Things sangatlah cerah. Berbagai dampak positif bisa dirasakan, namun di sisi lain dampak negatifnya pun tak dapat ditampik. Namun dengan cara penggunaan yang baik dan benar, tidak menyalahi aturan, serta dimanfaatkan sebagaimana mestinya, semua dampak negatif yang berpotensi muncul dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.